acara pada pagi hari ini akan didokumentasikan. Ya, baik. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh masing-masing kelompok. Dan untuk hari ini, karena kelompok 1 sedang berhalangan dan akan digantikan oleh kelompok 8, maka presentasi pertama akan dimulai dari kelompok 2 yang beranggotakan Arif Rahman Surya Putra, Laila Al-Hibni Muaida, dan Maulidiah Cahyani. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi teman-teman menunggu saya jadi telat karena ada sedikit kendala jaringan tadi, paketan saya mati sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai presentasi dari kelompok saya. Bentar. Pada paragraf pertama, ditandai dengan salah satu kalimatnya itu ada yang masuk ke dalam ini. Ini dinamakan paragraf 1. Nah, kelompok 4. Kelompok 2. Ya. Baiklah, di sini saya sendiri dari perwakilan kelompok 2 dikarenakan 2 teman saya berhalangan hadir. Jadi mohon maaf teman-teman. Di sini dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama saya sendiri Arif Rahman Surya Putra, teman saya Maulidiah Cahyani, Max. Ini bisa dilihat kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi produk kita itu masker organik ya teman-teman. Masker untuk wajah, jadi biar kulitnya itu glowing, biar glow up, biar jadi idamannya para cowok-cowok. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke latar belakang masalah. Di sini akan saya persingkat saja. Jadi saat kita mulai beranjak dewasa ini kan pasti kan baik itu cowok maupun cewek kan pasti banyak yang melakukan perawatan agar ya tadi apa itu muka atau wajahnya itu lebih terlihat glowing, lebih terlihat putih, dan juga biar lebih istilahnya apa itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, biasanya yang melakukan ini adalah para wanita. Meskipun juga orang-orang kaum pria pun kadang melakukannya, tapi lebih banyak itu kaum wanita yang memakai masker wajah. Di sini masker wajah itu di pasaran kan umumnya kan terbuat dari bahan-bahan anorganik ya, entah itu dari bahan kimia apa atau apa, yang pasti itu kan ada efek sampingnya. Nah, di sini kelompok kami menggunakan masker wajah organik, teman-teman. Jadi berbeda dengan yang sudah ada di pasaran, masker wajah dari kelompok kami itu terbuat dari bahan-bahan alami, yakni yang pertama adalah daun kelor. Daun kelor itu berbentuk majemuk, bertangkai panjang, dan helai daun berwarna hijau muda. Daun kelor sendiri memiliki manfaat mencegah penuaan dini, menghasilkan pori-pori, memperbaiki warna dan tekstur kulit, mengatasi jerawat dan komedo. Selain kelor, kami juga mengkombinasikan yaitu beras. Yang pasti teman-teman semuanya sudah tahu karena makanan kita sehari-hari itu adalah nasi. Jadi beras sendiri diolah lagi itu menjadi tepung beras. Manfaat dari tepung beras sendiri bagi kulit wajah yaitu pertama kulit dari sinar matahari, yang kedua mengurangi kantong mata, yang ketiga ketutupan, membantu eksfoliasi kulit wajah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kami juga menambahkan rempah-rempah
yang dimana rempah-rempah ini yang kami gunakan sebagai tambahan bahan adalah kunyit atau yang biasa kita sebutkan dengan bahasa latinnya itu curcuma longa lin. Manfaat dari kunyit itu sendiri antara lain membantu mengurangi jerawat, menghilangkan kerutan di wajah, mencerahkan kulit wajah, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari kunyit. Nah, oleh karena itu, karena dari masing-masing bahan tadi itu manfaatnya itu banyak sekali, kami mencoba untuk mengkombinasi jerawat, dan yang pasti tidak ada efek sampingnya, karena ini adalah masker organik. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan. Dalam berwirausaha terdapat persaingan yang tinggi, entah itu bidang apapun yang sedang kita geluti. Sehingga siapapun orang yang berwirausaha harus memiliki daya saing yang tinggi, semangat tinggi daya saing, semakin tinggi daya saing, maka semakin besar peluang untuk memenangkan persaingan. Jadi dimanapun atau apapun usaha yang dilakukan, kita itu harus memiliki jiwa usaha yang tinggi, jangan gampang menyerah, dan selalu melakukan inovasi agar kita itu dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk selanjutnya, manfaat dari usaha ini yang pertama adalah mendapatkan keuntungan finansial bagi produsen. Ini jelas sekali karena tujuan utama dari usaha sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di sini apabila usaha ini dapat berkembang ke depannya, maka kita akan bisa merekrut banyak pekerja karena yang kita tahu sendiri bahwasanya bisnis masker wajah ini sangatlah memiliki peluang yang besar di masa yang akan datang. Sebab banyak sekali sekarang terutama kaum hawa yang memilih menggunakan produk-produk organik karena mengetahui manfaat dan efek samping yang minim. Jadi keinginan saya adalah dapat usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, membantu orang-orang yang menginginkan masker organik dengan harga yang terjangkau. Nanti akan saya sebutkan berapa harga dari masker saya di next slide. Yang terakhir, membantu ekonomi para petani daun kelor. Ini kita sudah tahu bahwasanya dari produk ketiga tadi itu yang paling jarang dibeli oleh orang awam itu adalah daun kelor. Kalau beras orang pasti sudah beli untuk makan. Kalau mungkin dibeli untuk kebutuhan rempah-rempah. Sedangkan daun kelor itu sangat minim sekali orang yang beli. Jadi di sini kita bisa membantu ekonomi para petani daun kelor dengan cara kita beli semua daun kelor dari mereka, kemudian mereka dapat penghasilan tetap, kita pun juga mendapatkan suplai yang tetap dari para petani. Oke, untuk next slide, gambaran usaha. Yang pertama A, nama produk serta karakter pembentuknya. Nama produk kita adalah Break Organic Max. Karakteristik Organic Max merupakan produk inovasi mastic yang terbuat dari bahan-bahan alami. Produk ini merupakan gabungan antara beras, kunyit, daun kelor yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah masker organik. Produk ini tidak mengandung bahan pengawet kimia, sehingga aman bagi kulit wajah serta memberikan efek kinclong dan bersih atau yang biasa kita sebut dengan efek glowing. Oke, next slide. Keunggulan dari produk kami. Yang pertama, sebagai pioneer produk masker organik handmade yang aman dan menyehatkan. Jadi produk kami itu untuk sementara karena masih dikerjakan oleh sedikit orang, jadi kita buat secara handmade. Yang pasti ini sangat-sangat aman dan menyehatkan. Yang kedua, tampilan produk yang menarik. Seperti yang sudah saya berikan di gambaran slide pertama tentang kemasannya, kurang lebih kita akan buat seperti itu tentang tampilan produknya supaya menarik bagi calon konsumen kita. Yang ketiga, marketable. Artinya produk ini akan mampu bersaing di pasar dan memberikan keuntungan. Yang secara jelas produk ini akan sangat bisa bersaing dikarenakan orang-orang zaman sekarang lebih banyak yang menginginkan produk organik daripada yang anorganik. Selanjutnya, bahan baku dari beras, kunyit, dan daun kelor yang dikombinasikan dan memiliki banyak manfaat bagi kulit wajah. Tadi sudah saya jelaskan di slide yang pertama. Kemudian yang terakhir, produk ini tahan hingga 3 bulan dalam suhu yang dingin. Ini ini sudah saya buktikan, hanya saja bahan bakunya sedikit berbeda. Ini bahan baku yang saya gunakan itu dulu waktu saya pernah buat, bukan saya, itu kakak saya itu pernah buat dari bengkoang, dan itu
dalam waktu sampai 3 bulan atau bahkan bisa lebih, itu masih nggak apa-apa, masih aman. Asalkan disimpan dalam suhu dingin atau bisa dikatakan di kulkas seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk masker ini pun sama, produk ini tahan hingga 3 bulan. Oke, untuk konsumen. Profil konsumen dari produk kami antara lain siswa sekolah, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat Kota Malang yang terdiri dari berbagai kalangan yang utamanya adalah kaum wanita. Kenapa kita kok masyarakat Malang? Karena kita ingin basis produksi kita itu ada di Kota Malang sehingga kita ingin menguasai market lokal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan ditetapkan yakni pemasaran offline dan online. Offline akan kami lakukan dengan menyebar produk kami ke apotek-apotek serta swalayan yang ada di Kota Malang. Untuk online, kami akan melakukan pemasaran melalui berbagai macam sosial media yang ada seperti Facebook, Instagram, TikTok dengan mengunggah gambar serta video yang semenarik mungkin serta menjual di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Produk ini akan kami jual seharga Rp15.000 per bungkus dan itu berisi kemasan 50 gram. Oke, sekian presentasi dari saya, dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan. Ide pokok itu adalah inti dari cerita di sebuah paragraf. Paragraf kedua yang ini. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau mungkin masih mengganjal, silakan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Bersihkan selokan. Saya mau tanya, Mas. Silakan, Mas. Untuk produk semen itu apa dari daun kelor saja atau ada referensi untuk pilihan masker, produk masker yang lain? Iya, Mas. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin apa itu Masnya internetnya kurang stabil di slide awal. Itu gabungan Mas antara 3 produk alami. Yang pertama itu ada daun kelor, yang kedua itu ada beras yang akan kita giling jadi tepung, yang ketiga itu ada kunyit. Jadi produk kami itu dari 3 bahan pilihan organik. Jadi kita kombinasikan sehingga menjadi sebuah produk organik makni. Jadi dari 3 itu campur jadi satu produk atau sendiri-sendiri? sendiri-sendiri? Enggak, Masnya 3 itu dicampur Mas, dikombinasikan jadilah masker tadi itu Mas. Oh. Ya Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Saya mau tanya, Mas Arif. Iya, silakan. Kan ini benar-benar nggak ada campuran bahan kimianya ya? Nggak ada, Mbak. Berarti tinggal dikeringin terus dijadikan bubuk gitu aja kan? Iya, benar. Soalnya kan saya pernah coba bikin dari kunyit biasa sama beli masker yang kayak misalnya mereknya Mustika Ratu gitu. Tapi Iya. kan hasilnya itu beda, kayak ngering gitu loh. Mungkin kalau yang buat cewek-cewek pasti ngerti perbedaannya sama yang bikin sendiri sama yang beli yang ada brand gitu. Hasil terakhirnya itu gimana sih? Aku bingung bingung bahasanya. Tapi Paragraf ketiga itu diawali dari kata setelah ini. Iya ya, gimana? bingung. Yang mana termasuk ide pokok paragraf ketiga? Pas gak jadi deh Mas. Mungkin ini Mas Arif,
apa mungkin hasil akhirnya itu bentuk serbuknya itu mungkin yang dimaksud oleh Mbak Dia. Bentuk Iya, serbuk. iya Kak. Oh gitu. Oh itu ya kayak ya serbuk gitu kan, tahu sendiri kan serbuk masker ya kayak gitu. Itu kan jadi bahan-bahan itu nanti itu kan setelah kita campurkan kita keringkan. Ya, bentuknya ya serbuk. Ya serbuk ya gimana ya serbuk kayak gitu. Enggak beda. Kalau Itu kan nanti bikin kan sendiri dicampur sama sama air natural dikit, sama beli itu dioleskan ada. ke wajah. Gimana? Mungkin kalau yang cewek-cewek pasti ngerti. Cuma agak-agak Mungkin belum paham yang banget ini. dimaksud itu setelah dikasih air terus ditempelkan ke wajah itu cepat mengering atau beda Nah, sama masker yang lain gitu loh. iya benar kayak gitu. Iya kering banget. Apa Baik. ada referensi yang lain untuk Oh jadi gitu. Iya ya. lebih Jadi lama? Oke, kan tanyanya itu cepat kering nggak gitu kan? Ya, kalau menurut saya sih, karena jujur ya, saya itu sendiri itu kalau yang produk saya sendiri ini itu kan masih rancangan, belum saya buatkan produk finalnya yang benar-benar nanti mau dipasarkan itu kayak gini. Jadi selama yang saya tahu itu kan tadi kan saya sudah cerita bahwa kakak saya kan pernah buat itu yang dari bengkoang itu. Jadi ya sama aja sih kayak yang mbaknya sebutkan tadi Mustika Ratu ataupun brand-brand lain ya mungkin nggak terlalu cepat kering tapi ya gitulah masker. Jadi gimana ya Mbak ya, mungkin ya sama lah kayak produk-produk dari anorganik itu, maksudnya yang pakai bahan kimia ya, itu kayak apa ya, efeknya itu maksudnya di wajah istilahnya kering atau apa mengeringin di wajah itu mungkin sama, cuma kalau itu loh Mbak, efek ke wajah ya kan biasanya kan kalau misal aku juga nggak pernah pakai Mustika Ratu jadi aku nggak tahu itu gini, kalau kita kan pakai alami itu kan di wajah kan adem gitu ya Mbak ya, apa misalkan dia kayak bengkoang atau aku pakai itu beras itu kan di kulit kan dingin. Nah kalau pakai Mustika Ratu atau mungkin ya jangan sebutlah brand lain itu ya, itu aku nggak tahu, mungkin aja bisa agak panas atau mungkin aja kulitnya bikin kering. Kalau masker kita insya Allah itu nggak ada efek kayak gitu, tapi kalau misalkan mbaknya tanya di wajah itu keringnya berapa lama ataupun nanti bentuknya bubunya kayak gimana ya kurang lebih sama seperti masker-masker yang sudah beredar gitu Mbak. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Ya sama-sama. Saya nggak ada ceweknya ini kelompokku. Tidak ada pembelaan. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman yang lain. Saya persilahkan. Mengingatkan untuk waktu presentasi dan tanya jawabnya sudah berakhir. Mas Arief bisa langsung diakhiri saja. Mas Arief bisa langsung diakhiri saja karena waktu presentasinya sudah habis. Baik, terima kasih untuk Mbak Wahyu dan teman-teman yang lain yang sudah bertanya dan sudah menyimak presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dalam kata, dalam pengetahuan selama dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahsan, Alfiana, dan Handini. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo untuk Mbak Handini dan Mas Ahsan yang sudah ada di Zoom bisa langsung share screen dan memaparkan hasil kerja penugasan Osimaru.
Share screen-nya nitip di Kak Arif. Iya, enggak apa-apa. Ya, sebentar, ini masih proses download. Coba dijawab Mutiara. Silakan dari teman-teman kelompok 3. Muhammad Mutiara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahsan Sablan Al-Fala, Alvina Damayan, Amelian Zahra. Kita di sini membahas tentang food organic food estate melalui HOPAK, Home Farm Ayam Kampung. Next. Latar belakang, kebutuhan daging dan sayuran di dalam kehidupan sehari-hari layaknya kebutuhan yang harus ada untuk memenuhi gizi. Untuk peningkatan permintaan yang signifikan, perlu edukasi masyarakat dalam memilih daging ayam yang mempunyai kandungan nutrisi dan sehat, bisa menjadikan daging ayam konsumsi dalam sehari-hari. Next. Untuk tujuan dan manfaat, untuk memberi edukasi terhadap masyarakat bahwa memelihara ayam kampung yang produktif untuk dijadikan ayam konsumsi karena perawatannya yang diperhitungkan dan biaya yang dikeluarkan untuk pakan yang terbilang rendah. Manfaatnya bisa menghasilkan daging ayam yang menyehatkan dan tidak menggunakan bahan kimia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Bilan. Ya, selanjutnya slide-nya masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan. Komunitas Unggas mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim, harga relatif murah, dengan akses yang mudah, diperoleh karena sudah merupakan barang yang publik yang udah rame. Jadi ayam itu sudah menjadi kebutuhan pokok di Indonesia seperti beras maupun jagung, itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Sampainya sebagai itu next. Ini gambaran umum rencana usaha, kegiatan usaha, penawaran kepada konsumen tentang manfaat daging organik. Jadi kami memanfaatkan daging organik karena lebih sehat. Sekaligus sosialisasi mudahnya untuk menggeluti usaha di bidang peternakan yang punya peluang besar. Prospek usahanya yang kedepannya itu peternakan itu masih tetap terus ada karena masih dibutuhkan.
prospek usaha mempunyai prospek lebih unggul dan lebih menjanjikan bila dibandingkan dengan beternak jenis hewan unggas lainnya. Pendapat bahwa berternak ayam kampung lebih baik dari unggas lainnya karena terdapat banyak kelebihan serta keunggulan dari ayam kampung itu sendiri bila dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Ayam kampung itu mempunyai daging yang padat dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Jadi ayam kampung itu beda sama ayam-ayam potong yang lainnya karena ayam potong kan digenjot terus-menerus untuk menjadi besar, tapi kalau ayam kampung itu enggak. Next. Keberlanjutan usaha, produk ayam organik juga memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki motif yang kekinian dan futuristik yang mampu menarik minat konsumen. Beberapa keunggulan produk ayam organik di atas merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan usaha produk ayam organik. Itu tadi aspeknya ayam organik. Kalau kita mau bikin usaha ayam organik itu lebih murah dan cara perawatannya itu gampang. Itu termasuk aspek yang menjadi peluang lah untuk mau usaha ayam organik. Slide berikutnya oleh teman saya. Potensi aset perencanaan barang tidak habis dipergunakan. Potensi aset selama usaha ini berlangsung mengenai perhitungan perencanaan barang tidak akan habis dipergunakan maupun aset dan umur ekonomis yang memory emosional berat badan ayam organik yang mempunyai produktivitas tinggi dalam satu kandang semi intensif untuk kapasitas 30 ayam. Next. Untuk strategi pemasarannya sendiri, ada promosi yang akan kita lakukan dengan menggunakan sistem pemasaran langsung dan tidak langsung. Untuk promosi langsung dan menitipkan produk kami ke toko atau membuat stand di event-event. Selain itu, dengan metode personal selling, promosi yang tidak langsung bisa dengan media sosial. Dari itu, pemasaran selain juga menggunakan pemasaran yang akan kami lakukan berani dan memproduksikan fighter organik yang mempunyai nyata tidak hanya sebuah permainan di masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan sosial, kebudayaan, dan politik. Mungkin ada ditanyakan. Ya, untuk kelompok 3, saya izin bertanya. Ya, Kak, silakan. Tadi kan disebutkan itu ayam organik ya. Yang kan kita tahu ayam kampung itu kan lebih mahal daripada ayam broiler harganya. Untuk produk emasnya sendiri itu dijual per kilonya atau per ekor ayamnya itu dijual berapa untuk emasnya itu? Kalau biasanya itu kita ayamnya, bobot ayamnya. Kalau udah kiranya bobotnya 1 kilo lebih ya kita jualnya kayak di pasar. 60-an lah, 60.000 insya Allah. Sekitar segitu. Itu berarti Kayak ayam kampung. Hampir mirip ayam kampung, Mas. Cuman dia itu lebih organik loh makanannya itu. Kalau pemeliharanya sama. berarti itu 1 ekor ya, 1 gitu ya, 6.000 itu ya. Gimana? Ya belum makan sih. Ini cuman gambaran itu kayak
ayam ya. Ya, berarti kurang lebih kisaran 60 sampai 70.000 gitu ya Mas ya. Ya, baik. Terima kasih Mas. Mungkin ada yang ditanya, silahkan. Ayo teman-teman, monggo yang mau bertanya karena pertanyaan masih sisa 1, dibatasi 2. Tadi sudah bertanya kurang 1, monggo yang mau bertanya disilahkan. Aku mau tanya. Tadi kan disebutkan beberapa kelebihannya ya. Yang pertama katanya lebih murah dibandingkan yang lain. Terus futuristik sama kekinian. Bisa dijelasin nggak apa sih yang bikin lebih murah? Apa yang bikin produk itu disebut kekinian sama futuristik? Kalau masalah, ya Kak, akan saya jawab. Kalau masalah murahnya karena pakan ayam organik itu rendah. Pakannya itu nggak ngeluarin karena itu limbah-limbah dari dapur, limbah dapur, limbah dari warung makan itu bisa diolah di situ. Jadi makanya itu kosnya minim, makanya disebut pemeliharaan ayam murah. Untuk yang futuristik apa tadi Kak? Kekinian. Biar dijelaskan oleh teman saya aja. Kalau saya bagian itu aja. Baik, untuk kekinian dan futuristik kan, jadi biasanya kan ayam petelur yang lebih tren. Nah, kita futuristik dan memiliki keuangan menjadi tren di kalangan masyarakat. Jadi kan masih belum tersebar gitu loh Kak. Jadi kita ingin memunculkan tren ayam kampung yang biaya makannya rendah, tapi memiliki nilai gizi yang sangat tinggi seperti itu. Mungkin itu aja Kak yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Karena waktunya sudah mepet, kita akan berlanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4. Baik, untuk Terima kelompok kasih dan mohon maaf. Iya. Baik Dan untuk mohon maaf atas Iya. Baik untuk kelompok 4 yang beranggotakan Faidul Rabbani, Helvi Maisha Debrina, dan Cahya Bayu Erlangga, apa sudah berada di Zoom? Ada. Boleh disebutin ulang siapa aja, Mbak Aziza? Kelompok 4, Faidlur Robbani, Helvi Maisha Debrina, dan Cahya Bayu Erlangga. Oh, ini nggak ada kayaknya ya? Iya. Kita lanjut ke kelompok 5 dulu gimana? Oke. Oke. Kelompok 5, Haris Juwan Febrianto, Zahra Surya Maharani, dan Wardatu Zahro, apa sudah berada di room Zoom? Oh ini, Cahya Bayu Erlangga ada Mbak? Kita kelompok 5 ya nggak ada.
Kelompok 5. Kelompok 4, Cahya Bayu Erlangga, Helvi Maisa Debrina, Faidul Rabbani, apa sudah berada di room Zoom? Enggak ada. Kelompok 5 juga enggak ada. Langsung ke kelompok selanjutnya aja Mbak Aziza. Kelompok 6. Kelompok 6, Rifki Irwan Mahfud, Rizal Tufatul Nabila, dan Natasha Firdanuzula. Apa sudah berada di room Zoom? Iwanda. Natasha Firdan. Kalau bisa. Baik, karena kelompok 4, 5, dan 6 tidak ada di room Zoom, maka kita akan lanjut ke kelompok 7 terlebih dahulu. Yang beranggotakan Muhammad Rizky Mubarok, Nabila Rohman, dan Tia Fauziah. Kepada Mas Rizky, bisa langsung memulai share screen dan mempresentasikan kerja kelompok 7 dengan waktu 10 menit sebagai presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab. Kepada kelompok 7, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Terima Mas kasih, Rizky Kak. Mubarok. Untuk share screen baik, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan produk Pesmis, Mentimun, dan Aloe Vera atau selanjutnya untuk dilanjut untuk Mbak Bila jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang untuk PKM ini, skincare atau yang sering kita sebut dengan perawat kulit, tidak hanya untuk perawatan ini untuk menjaga telah diberikan Tuhan kepada kita. Seperti yang telah kita ketahui, ini sudah banyak yang melakukan beragam cara untuk memiliki kulit yang sehat, dan perawatan yang paling dan diperhatikan oleh semua, terutama wanita, ialah perawatan wajah. Memiliki wajah cerah, putih, bersinar, sudah menjadi dalam wanita. Nah, Pesmis ini merupakan salah satu produk yang sudah tidak asing di kalangan para pengguna skincare, karena produk ini tidak hanya mengandung banyak manfaat, tetapi juga mudah untuk dibawa bepergian. Karena kemasan ini menggunakan botol spray. Produk ini pun dapat dibuat oleh siapapun dengan menggunakan bahan-bahan alam yang tentunya tidak berbahaya untuk kulit wajah. Maraknya skincare abal-abal yang mengandung banyak zat kimia dan tidak baik untuk kulit mengharuskan kita untuk hati-hati dalam memilih produk yang layak digunakan untuk kulit agar tetap sehat. Di media sosial, stasiun televisi pun sudah banyak diliput soal skincare yang seharusnya tidak pantas untuk dikonsumsi. Yang menjadi prioritas dalam kegiatan ini, meningkatnya peminat skincare membuat banyak pelaku usaha membuat skincare dengan memasukkan kandungan-kandungan yang seharusnya tidak digunakan pada kulit wajah,
sehingga hal ini membuat membuat inovasi. Produk skin untuk produk sehat dan mengandung banyak manfaat. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah kampus. Yang kedua, produk face mask yang dapat diperjualbelikan. Manfaat dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah inovasi bagi setiap kalangan untuk memulai sebuah usaha dan dapat menghasilkan suatu produk yang tidak hanya berguna untuk mempercantik wajah, tetapi juga menyehatkan bagi penggunanya, terutama penikmat skincare. Baik, untuk gambaran umum rencana usaha, saya akan mempersingkat saja. Kondisi umum lingkungan dalam menimbulkan gagasan menciptakan usaha karena mentimun merupakan tumbuhan yang kaya akan manfaat untuk wajah dan bisa digunakan untuk make up. Potensi sumber daya dan peluang pasar karena di daerah-daerah kita juga banyak yang menjual mentimun untuk makanan dan produk kecantikan, dan itu untuk menunjang potensi mentimun agar menjadi komoditas utama, jadi agar lebih berkembang dan bisa menjadi produk yang bisa diperjualbelikan. Nah, lanjut. Gambaran rencana usaha untuk strategi pemasaran ada yang harus diperhatikan seperti produk yang bahan utamanya adalah mentimun dan lidah buaya. Untuk promosi tempatnya masih dilakukan di tempat anggota kelompok dan promosinya secara online baik dari mulut ke mulut dan media sosial. Selanjutnya harga produk ini cukup terjangkau, yaitu setiap produk dijual 20.000 karena pasar kita mahasiswa dan remaja-remaja, khususnya kaum perempuan. Gambaran usaha yang direncanakan untuk SWOT, untuk kekuatan mentimun dan lidah buaya merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan dan khasiat untuk merawat kulit wajah. Kelemahan kurang populernya mentimun dalam produk kesehatan, kesempatan bahan baku yang mudah didapatkan dan cukup terjangkau. Untuk ancaman kurang populernya mentimun dalam produk kesehatan atau kecantikan dibanding dengan produk makanan. Lanjut untuk gambaran produk mentimunnya yang di slide terakhir. Gambaran mentimun. Slide paling akhir, Mbak. Nah, itu untuk kemasan itu nanti itu masih polos, nanti kita akan tambahi dengan nama produk dari kita sendiri, dan ada lagi yang ukuran lebih besar nanti akan dijual dengan harga kisaran 20 sampai 35. Sekian produk dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman?
Monggo teman-teman jika ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 7 mengenai produk Vesmis, Mentimun, dan Aloe Vera atau pertanyaan yang lain, kita sharingkan di sini. Monggo teman-teman untuk bertanya. Saya mau izin bertanya. Ya, baik, silakan. Untuk Vesmis itu, apakah anggota kelompoknya udah pernah nyoba make? Mungkin teman saya yang perempuan, soalnya saya belum pernah mencoba. Siapa, Mbak Nabila? Bila tolong dijelaskan. Kebetulan kelompok kita kan ada 3 orang. Yang satunya itu berhalangan untuk hadir. Jadi kebetulan produk ini itu rancangan dari teman kami. Jadi sepenuhnya yang tahu menahu soal produk ini itu sebenarnya anggota yang satunya itu. Jadi kita berdua itu cuma diarahkan gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih infonya. Selanjutnya, apakah ada lagi teman-teman? Aku mau tanya. Tadi kalau masalah awetnya berapa lama tadi udah ada belum ya di PPT-nya? Belum ya? Belum, itu apa? Kita juga masih membandingkan dari apa? Punya anggota kelompok kita masih apa? Masih diuji berapa lamanya, soalnya teman kita yang berhalangan hadir itu kemarin udah mencoba, tapi untuk lamanya apa belum diuji gitu. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Baik, dari teman-teman apa ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kepada kelompok bisa diakhiri untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya, atas presentasi dari kami. Saya dan anggota kelompok saya mohon maaf apabila penjelasannya dan informasinya kurang jelas soal pertanyaan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, karena dari kelompok 1 sampai dengan 8 masih belum ada yang bisa hadir di Zoom, kita akan lanjutkan ke kelompok 9 terlebih dahulu yang beranggotakan Muhammad Fauzil, Leni Artanti, dan Vina Afrilia Putri. Kepada kelompok 9 bisa langsung share screen dan mempresentasikan penugasannya dengan waktu 10 menit sebagai presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya mau minta tolong dulu Mbak, ini kebetulan dari kelompok kami itu tuh kebanyakan yang pakai handphone, jadi nggak bisa untuk share screen-nya. Barangkali ada yang bisa membantu. Ya, kirim ke WA aku. Oke, sebentar ya. Ambilin nanti. Ya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Muhammad Fazil Adim. Yang kedua, Vina Afrianda. Yang terakhir itu Leni Artanti. Nah, pada produk kita kali ini, kita memilih produk yang bernama handicraft acrylic, yaitu sebuah seni yang diukir di atas sebuah kaca yang tipis. Nah, lanjut, Mas. Lanjut. Nah, untuk latar belakang. Di era modern ini, perkembangan industri kerajinan kaca cukup signifikan, bahkan sampai pada tahap ekspor mancanegara. Peminatnya cukup besar, mulai dari restoran, hotel, kolektor, dan lain sebagainya. Kerajinan kaca memiliki nilai seni tinggi sehingga terlihat mewah dan antik. Handicraft acrylic hadir sebagai terobosan baru penghasil kerajinan kaca dengan bahan baku kaca akrilik bening dan memanfaatkan tulisan warna menyala sehingga terlihat elegan. Kaca yang ringan dan bentuk yang tetap menjadikan hiasan ini awet. Selain itu, pembeli bisa mengusulkan nama apa saja sesuai dengan harga. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua yaitu tempat belajar atau menambah wawasan, dan yang terakhir yaitu relasi, menambah ikatan antar sama pedagang atau antar sama-sama pengrajin. Nah, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Leni Artanti. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Untuk yang pertama, luaran yang diharapkan dari adanya usaha ini yaitu pengajuan haki atau hak kekayaan intelektual untuk produk handicraft akrilik. Selanjutnya, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah kampus. Selanjutnya, dapat mengefektifkan pembeli dalam memberikan hadiah kepada orang lain. Selanjutnya yaitu memberikan nilai estetika kepada pemiliknya, dan yang terakhir yaitu memberikan peluang kerja bagi anak-anak yang putus sekolah. Lanjut, Mas. Untuk gambaran umum rencana usahanya, di sini kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strong atau kekuatan. Handicraft akrilik merupakan suatu kerajinan hias yang memiliki nilai estetika tinggi dengan desain unik dan awet. Di sini juga konsumennya itu bebas mau mengajukan desainnya seperti apa, tulisannya seperti apa, dan ditujukan untuk siapa. Selain itu, kami juga memanfaatkan produk digital, yaitu dengan menambahkan barcode yang bisa di-scan pada produk kami agar terkesan lebih modern. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dalam proses pembuatannya itu ada sedikit kelemahannya, yaitu pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurangnya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam pembuatannya. Yang ketiga yaitu opportunity atau kesempatan. Kesempatannya untuk usaha ini yaitu bahan bakunya yang banyak diperjualbelikan sehingga mudah untuk didapatkan, dan juga sistem pemasarannya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan proses jual beli offline dan online yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia sendiri khususnya. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancamannya yang paling umum kita ketahui dan paling banyak kita lihat juga pada saat ini yaitu perang harga yang terjadi dan menyebabkan konsumen tidak memperhatikan kualitas. Untuk perang harga ini khususnya di penjualan online itu sekarang bisa kita ya itu perang harga itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk Mbak Vina dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya cara pembuatan produk. Yang pertama,
barcode yang berisi ucapan, kemudian print pada kertas stiker transparan. Yang kelima, tempelkan stiker barcode pada bagian yang telah ditentukan. Yang keenam, lepas kertas desain. Yang ketujuh, letakkan kaca yang sudah diberi desain tulisan dan barcode pada holder kayu. Yang kedelapan, rangkai dried flowers seperti bukut mini. Dan yang terakhir, tempel bukut mini sebagai pemanis. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang kita jelaskan adalah, dengan adanya perkembangan kerajinan kaca di Indonesia, kami memutuskan untuk membuat produk handicraft akrilik ini dengan tujuan agar dapat memberikan peluang kerja bagi generasi muda yang putus sekolah dan juga mempermudah pembeli dalam memberikan hadiah kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ini apakah ada contoh produknya? Untuk contoh produk ada di makalah. Sebentar, Kak. Oh, Iya. sorry masukin. Oke. Untuk harganya kisaran dari berapa sampai berapa ya? Kisaran harganya itu dari harga 90 menyesuaikan dengan jumlah kalimat yang ditulis dan kesulitan dalam pembuatan desainnya. Oke. Untuk ukuran yang digunakan berapa, Mbak? Ukurannya ukuran A4, Mbak. Oh, A4 besar berarti. Iya. Dari harga 90 sampai 119.000. Oh, 119. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, dari teman-teman yang lain, apa ada yang mau ditanyakan? Monggo untuk bertanya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk kelompok bisa langsung mengakhiri presentasinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya karena di Zoom, kalau tidak ada lagi kelompok yang akan presentasi, maka izinkan kami selaku panitia akan memberikan tanggapan terkait semua presentasi yang sudah disampaikan dan akan diwakilkan oleh Saudara Puji Nurwati. Kepada Mbak Puji, dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Azizah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa on cam karena sinyalnya kurang bagus di rumah saya. Jadi ini saya mau memberikan tanggapan umum ya untuk semua kelompok. Ini saya terkesan sumpah bagus banget. Ini kalian punya ide yang cemerlang. Kalian bisa mengimplementasikannya. Dan ini menurut saya ini luar biasa. Tapi ada poin-poin yang kurang. Kayak misal seperti tadi di bagian itu presentasinya Mas Arief itu yang masker Mas ya? Iya, Mbak. Nah,
Kalau mau buat seperti masker, face mask, itu kalau dari prosedur PKMK, ini bocoran ya, Ya. itu harus ada anggota yang dari minimal dari Fakultas Farmasi. Kalau nggak gitu dari kedokteran gitu. Tapi kan ini menjadi masalah kan karena Ya. suatu kelompok membuat produk yang bukan di bidangnya. Tapi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, solusinya ini seperti apa? Nanti bisa diperkuat dengan jurnal-jurnal. Nanti kayak kelompoknya mencari jurnal yang berkaitan dengan maskernya, apa kelebihan-kelebihannya dari produk lainnya, dari bahan yang lainnya itu apa, kandungannya seperti apa, itu bisa dipelajari. Nanti ketika berbicara, itu kita berbicara sesuai data, bukan berbicara soal, loh menurut siapa? Ya menurut saya, bukan kayak gitu soal-soalnya. Jadi berbicaranya sesuai dengan data. Jadi kalau andaikan menyampaikan, nah berdasarkan jurnal yang saya baca dari jurnal, misalnya jurnal Sinta, itu menyebutkan bahwa bla 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 kayak gitu. Dan untuk tadi dari siapa tadi ya kelompoknya yang ayam itu menurut saya itu bagus. Produk itu muncul karena adanya suatu problem. Karena mereka tadi menyebutkan kalau mereka itu mereka membuat ayam itu karena mereka menyampaikan kalau bahan makanan yang mereka gunakan itu, yang ayam gunakan itu harganya murah dan kandungan gizi ayamnya pun itu tinggi. Berarti ini kan menjadi solusi untuk yang para kita yang memakan daging itu. Dan untuk tadi yang karena sekarang lagi trending-trendingnya itu bisa diperkuat dengan promosinya, mungkin bisa lewat TikTok atau bisa lewat Instagram yang sekarang lagi booming-boomingnya masalah akrilik ini. Karena sekarang undangan juga menggunakan akrilik. Ini bisa dimanfaatkan karena ini peluangnya sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Puji yang sudah mewakili panitia untuk memberikan tanggapan terkait semua presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok. Untuk selanjutnya, teman-teman harap untuk on cam semua karena akan didokumentasikan. Monggo untuk Mbak Dia, Mbak Vina, Mas Ahsan, Mbak Farah, Muhammad Iwanda untuk menghidupkan kameranya. Cuma sebentar teman-teman untuk dokumentasi. Monggo untuk Mas Ahsan, Mbak Handini, Mbak Alfiana, Mbak Zahra bisa menghidupkan kameranya untuk didokumentasikan. Oke, bisa dihitung dulu Mbak Sisa. Oke. 1, 2, 3. Lagi teman-teman yang belum on cam, Mas Ahsan, Mbak Zara, Mbak Farah.
Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mengingatkan kembali, besok jangan lupa untuk hadir mengikuti sesi presentasi penugasan Osimaru, karena besok ada pengukuhan anggota dan teman-teman yang sudah mengerjakan dan mengikuti kegiatan Osimaru dari awal hingga akhir akan resmi menjadi anggota UKM Kewirausahaan. Baik, dari sini apa ada pertanyaan? Sudah cukup untuk Ya. penjelasannya Kak Wahyu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penugasan dan presentasi penugasan Osimaru. Sekian untuk kegiatan hari ini. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semangat. semuanya. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Mbak. Jangan lupa besok untuk hadir ya, termasuk yang sudah presentasi. Karena besok ada pengukuhan anggota baru. Siap, Mbak. Semangat. Semangat teman-teman.